masih mengenai penggunaan bahasa. Artinya ini berkenaan dengan komunikasi. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita seringkali sepakat dan seringkali juga tidak sepakat. Kalau sepakat, tentunya tidak ada masalah. Cocok antara saya dengan yang saya ajak bicara, ada kesesuaian. Tetapi bagaimana kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan? Perlu diketahui ada dua ketidaksepakatan, yaitu yang pertama adalah ketidaksepakatan dalam hal keyakinan atau belief. Yang kedua adalah ketidaksepakatan dalam hal sikap atau attitude. Sebuah ketidaksepakatan dalam keyakinan adalah ketidaksepakatan mengenai fakta-fakta masalah. Misalnya, mengenai apakah sebuah peristiwa terjadi atau tidak. Contohnya bagaimana? Katakanlah ada seorang mahasiswa datang terlambat. Dia mengatakan bahwa, maaf saya terlambat karena jalanan tadi macet. Saya tidak sepakat. Saya tadi berangkat tidak macet. Berarti saya dengan mahasiswa tersebut berbeda atau tidak sepakat dalam hal keyakinan. Artinya dia punya keyakinan bahwa jalannya hari itu macet, saya punya keyakinan bahwa jalan di hari pagi itu tidak macet. Lalu contoh lain misalnya, katakanlah pesawat MH370 hilang. Ada yang yakin bahwa pesawat itu dibajak dan kemudian dimendaratkan di sebuah pulau terpencil. Tapi ada yang tidak sepakat, ada yang merasa yakin bahwa pesawat itu sampai ke selatan dan jatuh di lautan Indonesia atau laut Hindia misalnya. Tapi ada juga yang tidak yakin, lebih percaya bahwa pesawat itu dibajak menuju ke Kazakhstan misalnya. Jadi ini ketidaksepakatan dalam hal keyakinan. Nah, ketidaksepakatan yang lain adalah dalam hal sikap, yaitu ketidaksepakatan yang melibatkan perasaan tentang sesuatu. Misalnya apa? Katakanlah kita bicara soal aborsi. Si A merasa, saya setuju dengan aborsi. Yang si B, saya tidak setuju. Jadi dua orang ini tidak sepakat mengenai aborsi karena ada perbedaan sikap. Juga contoh lain, katakanlah misalnya mengenai saat ini yang sedang cukup ramai diperbincangkan adalah tentang penutupan lokalisasi di Doli. Ada yang sepakat bahwa itu harus ditutup karena itu adalah tempat maksiat. Itu bisa menyebabkan generasi muda sangat mendapatkan dampak yang negatif. Tapi ada yang tidak sepakat karena merasa bahwa penutupan lokalisasi itu akan memperburuk keadaan. Nah, ini ketidaksepakatan dalam hal sikap. Jadi kita harus hati-hati. Ada dua bentuk ketidaksepakatan, yaitu yang pertama dalam hal keyakinan yang berhubungan juga dengan fakta atau peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi, dan yang kedua berhubungan dengan sikap. Inilah yang membuat seseorang itu bisa tidak sepakat. Mungkin sekali akan terjadi ketidaksepakatan baik dalam hal keyakinan maupun dalam hal sikap. Jadi bisa saja. Tapi kita akan ketahui nanti bahwa dalam penggunaan bahasa ini kita akan didukung dengan argumentasi-argumentasi untuk membuktikan apakah apa yang kita ucapkan atau yang kita katakan itu benar atau tidak benar. Jadi kalau kita simpulkan ada 4 kemungkinan, yaitu mereka mungkin setuju dalam keyakinan mereka tentang terjadinya suatu peristiwa dan juga setuju dalam hal sikap. Yang kedua, mereka mungkin setuju dalam hal keyakinan mereka tentang peristiwa tersebut, tetapi tidak setuju dalam hal sikap. Seperti saya katakan tadi, ada peristiwa katakanlah
terjadi peristiwa korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat tertentu, mereka berdua sama-sama setuju bahwa peristiwa itu terjadi, tapi tidak setuju, tidak sepakat dalam hal sikap. Yang satu merasa bahwa itu tidak benar, atau mungkin katakanlah ada alasan-alasan yang lain. Yang ketiga, mereka mungkin setuju dalam hal sikap, namun tidak setuju dalam keyakinan mereka tentang fakta peristiwa itu. Misalnya, katakanlah sama-sama tidak setuju bahwa, atau sama-sama setuju bahwa pedofilia itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji atau sangat terkutuk, misalnya sangat harus dihukumlah pelakunya. Tetapi mereka tidak sepakat bahwa di tempat itu terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Nah, ini artinya dua orang atau dua kelompok ini bisa setuju dalam hal sikap, tetapi tidak setuju dalam hal keyakinan mereka tentang fakta peristiwa. Yang keempat, ini adalah ketidaksepakatan atau ketidakharmonisan yang lengkap. Artinya apa? Tidak setuju baik dalam hal keyakinan dan juga tidak setuju dalam hal sikap. Jadi ini benar-benar sebuah ketidaksepakatan yang lengkap, yang komplit. Demikian materi mengenai kesepakatan dan ketidaksepakatan. Kita akan melanjutkan pada materi tentang retorika.